di Instagram saya sarankan kepada Bapak Dirjen Pajak untuk segera bergerak untuk mengecek uang 2 triliun ini masuk nggak dalam laporan pajak SPT tahunan. Cuma selisih 3 jam, tiba-tiba sudah banyak berita, sudah terbalik, sudah terkuak. Ya, mungkin kalau saran saya, perlu segera dibawa yang bersangkutan untuk diperiksa dokter. Medali emas yang pertama kali ini seperti apa? Kenapa? Yang di Olimpiade. Ya, kita sebagai bangsa Indonesia, sebagaimana tadi Pak Menteri, kita berterima kasih, bersyukur nama bangsa Indonesia kembali mencuat di dunia internasional dengan dapatnya medali emas tersebut. Bangganya Bang Irfan seperti apa sih Bang? Ya bangga lah, saya termasuk orang yang sangat bangga atas prestasi. Saya juga adalah dari daerah berhasil menaklukkan Jakarta juga karena prestasi. Ya, jadi itu semua prestasi kita, banggakanlah hal-hal seperti itu. Abang kan suka bagi-bagi untuk yang berprestasi. Ya, ini mau ngasih Apa? juga ke Abang kan suka bagi-bagi untuk yang berprestasi, begitu kan? Abang ini ada niat mau ngasih sesuatu apa gitu Bang? Lagi dipikirkan. Lagi dipikirkan. Tapi ada niatan ya. Ya, lagi dipikirkan. Ya. Tadi kan mau jalan ke Danau Toba, mungkin dari abang ada request tempat yang bagus di Danau Toba dan sekitarnya tuh apa gitu mungkin dari abang? Oh, di Danau Toba, saya kira Pak Menteri Pariwisata sudah lebih tahu dari saya. Orang di itu bidangnya, ya. Dan kalau hotel mah banyak di sana. Bahkan saya punya, keluarga saya pun punya hotel di sana. Ya. Kalau mau gratis juga boleh. Ya. Bang Otman, dikit dong menanggapi yang ada kabar nih 2 triliun itu. Apa? Ternyata Triliun itu. Kabar 2 triliun itu. Akhirnya bodong Bang. Akhirnya Ya, saya pertama kali termasuk yang sangat bangga waktu pertama kali diumumkan itu bahwa ada keluarga Indonesia etnis etnis Tionghoa mau menyumbangkan 2 triliun. Pertama-tama saya posting di IG saya pengen ketemu. Karena apa? Saya pengen tahu isi hati manusia kayak apa itu loh. Saya itu benar-benar penasaran sekali. Anda bisa lihat di postingan saya. Ya, saya coba hubungi berbagai pihak tapi nggak bisa dapat. Ya, tapi tetap saya berpikir, benar nggak sih? Karena 2 triliun itu uang cash. Ya, uang cash bukan sesuatu yang gampang. Jangankan di Palembang, konglomerat dunia pun kayak Bill Gates sama yang lain-lain ngasihnya berupa saham, tidak langsung uang cash sampai 2 triliun begitu. Di situ saya sudah bertanya-tanya. Udah curiga. Terus hari ini saya posting lagi. Ya, sebelum hari ini saya baca di media sudah dijemput oleh polisi. Tadi pagi saya masih saya posting kecurigaan saya. Kecurigaan saya adalah langsung saya kalau benar ada asetnya 2 triliun. Saya posting di Instagram Hotman Paris Official. Apakah uang 2 triliun tersebut masuk nggak di SPT, di laporan pajak? Ya kan? Karena kalau orangnya itu adalah manusia yang berbaik hati, ya harusnya dimasukkan dong dalam laporan SPT. Karena pajak itu kan untuk kepentingan rakyat kan. Makanya di Instagram saya sarankan kepada Bapak Dirjen Pajak untuk segera bergerak untuk mengecek uang 2 triliun ini masuk nggak dalam laporan pajak SPT tahunan. Cuma selisih 3 jam, tiba-tiba sudah banyak berita, sudah terbalik, sudah terkuak. Ya, mungkin kalau saran saya perlu segera dibawa yang bersangkutan untuk diperiksa dokter. Serius, perlu diperiksa dokter. Ada apa? Perlu diperiksa dokter. Dan kalau diperiksa dokter malah bagus bagi dia untuk jadi alasan pemaaf dari segi proses hukum. Tapi saran saya perlu karena benar-benar itu extraordinary gitu loh. Mengundang seluruh tokoh agama, mengundang pejabat, mengundang Kapolda yang diwakili waktu itu dalam suatu acara yang sangat besar dan sangat meyakinkan gitu loh.
seluruh Indonesia tercengang. Seluruh, bahkan rekan-rekan saya dari etnis Tionghoa merasa bangga. Lihat kan, jangan kalian cuma nyinyir doang orang Tionghoa, ternyata orang Tionghoa lah yang jadi pahlawan katanya kan. Berita sore ini terbalik semuanya. Jadi saran saya agar segera yang berwenang bawa yang bersangkutan diperiksa dokter dulu. Ya. Kita belum tahu pasal apa yang akan diterapkan. Karena saya masih kebingungan pasal berapa yang diterapkan. Karena tidak ada pertentangan antar golongan. Tidak ada yang dirugikan. Tapi Ya. termasuk penipuan atau enggak sih ini? Ya, tapi belum ada kejadian apa-apa. Itu loh. Atau pembohongan publik mungkin? Ya itu pembohongan publik, pidananya di mana? Kalau saya berbohong, saya akan kasih tas Hermes bagi semua wanita cantik. Ya ternyata saya bohong, apa saya masuk penjara? Ini masih bertanya-tanya sih saya. Pasal berapa yang akan dikenakan? Karena biasanya penyebaran berita bohong itu akan dipidana kalau menyebabkan pertentangan antar golongan. Kalau menimbulkan kerusuhan. Ini belum ada kerusuhan gitu loh. Belum ada pertentangan antar golongan. Jadi saya belum tahu pasal berapa yang diterapkan. Tapi kemungkinan bisa dipidana. Ya tentu kalau benar sudah ditetapkan tersangka, berarti pasalnya sudah ada. Dan saya belum tahu detailnya pasal berapa. Kalau saya sendiri pribadi sebagai ahli hukum 36 tahun, aku masih bingung pasal berapa. Karena beda dengan kayak kasus-kasus seperti yang di Bali. Itu kan menimbulkan ya pertentangan antar golongan katanya. Termasuk juga cewek yang dulu namanya Nyonya RS, ya kan? Yang ngaku dia niaya, ya kan? Itu kan mengancam menimbulkan pertentangan antar kelompok kan? Karena seolah-olah si A, kelompok A yang menganiaya, kelompok B menjadi korban. Jadi ada pertentangan antar golongan. Ini nggak ada, belum ada gitu loh. Jadi saya masih bertanya, walaupun itu saya sangat tidak mendukung kelakuannya itu, tapi gue bingung pasal berapa yang kena gitu loh. Ya, karena belum ada yang dirugikan siapapun. Ya. Tapi abang sendiri memang kagak tahu bang artinya Apa? Kira-kira abang nggak tahu maksudnya ini orang motifnya apa sih sampai membuat berita. Makanya saya bohong bilang gitu. satu-satunya adalah harus dicek ke dokter, Bang, akhirnya ini kan sudah cek ke jadi dokter tersangka, kejiwaannya. Bang, akhirnya ini sudah jadi tersangka, kemungkinan Bang Horman akan menemui tersebut nggak orang tersebut? Apalagi yang mau gue temuin. Nggak, Karena Bang dulu Horman kan saya akan- mau ketemu karena saya pengen tahu kebesaran jiwanya itu loh. Mau menyumbangkan 2 triliun. Manusia hebat dari mana ini? Ya. Sampai pernah, tahu nggak? Begitu 2 triliun diumumkan, benar. Saya langsung duduk di kolam renang. Gua hitung semua harta gua. Ada nggak ya segitu ya? Ya sampai kepikir gitu. Kalau saya sumbangkan semua segitu, habis dong harta gua. Artinya apa? Kok manusia itu hebat banget, itu loh maksud saya. Kalau sampai misalnya seluruh harta gua saya sumbangkan, berarti kan manusia dewa kan? Itu bukannya saya mau sombong harta gua berapa gitu, tapi mikir gua terus. Maka saya hitung. 2 triliun itu sama dengan 2.000 juta. 2.000 juta itu berapa Lamborghini? 2 miliar. Saya bolak-balik hitung terus. Bebas dari dirigat ya. Apa? Bebas dari dirigat. Siapa? Ya karena konglomerat dunia pun nggak ada yang cash segitu. Ya kalau nyumbang itu kasih saham, kasih ini atau didirikan foundation baru dikasih bulanannya. Dikasih uang bulanan tiap bulan. Kok ini cash 2 triliun didorong ya? Makanya saya pertama kali di Instagram saya tanya, saya pengen tahu manusia sehebat apa. Saya pengen tahu isi hatinya, itu kata-kata saya. Saya pengen tahu isi hatinya. Jadi Ya. sekarang udah nggak minat ketemu ya? Gak minat lagi apa yang buat temen. Tapi ini jelas menyakitkan hati jiwa semua seluruh. Bah, udah rakyat pastilah, Indonesia. udah menyakitkan, tapi cuma menyakitkan tapi belum merugikan. Ya kan belum merugikan karena memang tidak ada hak kita yang diambil. Tidak ada hak kita yang diambil. Makanya saya masih bingung pidananya pasal berapa ya. Tapi dengan adanya tersangka ya berarti pihak
Polda sana sudah menemukan pasalnya. Saya sendiri belum tahu pasalnya berapa. Bang, soal Ayu Ting Ting dong, keluarga Ayu Ting Ting yang mendatangi langsung ke Bojonegoro. Menurut abang tindakan tersebut sudah sama PPKM? Ini loh, saya termasuk pengacara yang sangat banyak menangani perkara, diminta bantu untuk perkara soal pencemaran nama baik dan sebagainya. Bukan hanya dari selebriti, tapi juga dari berbagai konglomerat. Saya selalu menyarankan kepada klien saya, kalau pencemaran nama baik, kalau itu masih dalam batas-batas normal, lupakan. Karena apa? Kalau kita sebagai public figure, harus siap semua kelakuan kita dinilai dan tidak selalu positif. Dan semakin kamu laporkan, semakin kau ambil tindakan hukum, bisa-bisa nama kita itu jadi makin tercemar. Sementara kalau kita diamkan, bisa saja hilang begitu sendirinya. Itu juga saran saya kepada Sandiaga Uno, bukan. Sandi Aulia kan yang kasus cewek itu. Udahlah, saya bilang. Itu pasti ada sesuatu yang di hati cewek itu, biarkan aja, saya bilang. Ya, baik, itu salah aja public figure, mau apa? Nanti juga lama-lama orang akan bosan membacanya. Malah kalau terlalu lama terus mengkritik, orang akan nanya lagi, jangan-jangan ada apa yang salah dengan dirimu gitu loh. Ini merupakan tindakan main hakim sendiri nggak sih bang menurut abang? Ya kalau mendatangi, kalau sebatas belum melakukan perbuatan kekerasan, ya bukan menghakimi sendiri. Kalau dengan mencaci mungkin? Kenapa? Kalau dengan mencaci atau? Ya tergantung caciannya itu apa. Kalau kalimatnya itu sudah mengarah tindak pidana, ya bisa diadukan ke polisi. Tergantung kalimatnya apa. Bisa menjadi bumerang balik ke keluarga? Bisa, tergantung kalimatnya apa. Ya. Udah banyak contoh begitu. Contoh begini. Dalam kasus pencemaran nama baik, sudah banyak orang yang berutang. Ya, orang yang berutang, pihak yang berpiutang maki-maki si yang berutang. Ya. Dasar lu penipu, lo nggak bayar utang. Ditaruh di medsos. Semula pihak yang berpiutang yang benar sebagai pihak yang dirugikan, malah terbalik. Malah si yang berpiutang itu dipidana. Sudah ada yang malah sampai divonis pengadilan bersalah. Itu namanya hunter menjadi hunted, pemburu menjadi diburu. Ya. Jadi hati-hati, walaupun kau berhak, jangan lakukan di luar jalur hukum. Seharusnya seperti apa sih prosedurnya? Atau harus lapor dulu ke kepolisian, diselidiki, baru ke sana kepolisian? Atau Ya harus, paling bagus adalah kirim surat. Kalau belum siap ke pengadilan, ke polisi, kirim surat atau pakai pengacara, kirim surat somasi. Biar ada jawab-menjawab gitu kan. Kalau pihak sana tidak memuaskan jawabannya, ya baru lapor polisi. Gitu loh. tidak bisa tidak dibenarkan tindakan langsung mendatangi. Mendatangi itu tidak salah. Tapi waktu datang berbuat apa, mengucapkan apa, itu yang menjadi parameternya. Kalau datang hanya sekedar kamu jangan gitu ya, minta maaf ya, masih oke. Tapi kalau kata-katanya sudah di luar itu, ya bisa jadi masalah hukum baru. Bisa menjadi hunter menjadi hunted gitu loh. Ya. Sekarang kan menjadi pro kontra tuh bang, kedatangan dia keluar daerah, Kalau masa PPKM sendiri. Kenapa? Kok bisa lolos gitu, maksudnya lagi di tengah PPKM? Emang boleh, siapa bilang nggak boleh keluar kota asalkan ada surat PCR sama surat vaksin? Bukan boleh kan? Ke Bali bebas ke Bali. Di Indonesia ini nggak ada larangan terbang, asalkan surat-suratnya dipenuhi, surat jalan, vaksin, PCR. Oke? Bapak untuk perihal salah satu artis muda yang publish ke sosmed tapi di sosmed itu bisa dipidanakan nggak sih bang yang menyebar itu? Apa-apa? Soal Zahra bang yang Zahra. publish video mesranya ke Instagram tapi close friend hanya dia yang dengerin tuh. Itu bisa dipidana nggak bang yang menyebar itu? Video kayak tergantung dulu video kayak apa. Mesra, ciuman dan Bising bang, bising. Kayak